Sekali lagi, seribuan orang Pontianak itu ditipu Habib Rizik dan Habib-Habib yang ada di panggung di acara 1-2 hari kemarin itu. Habib Rizik dan para Habib yang ada di panggung dan juga yang di bawah panggung itu kan masih, kalau Habib itu bertobat itu ya syaratnya dua, ngaku bukan keturunan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila Merdeka. 1-2 hari yang lalu Habib Rizik Syihab ke Pontianak ya. Dan videonya kita lihat ya, masih ada beberapa lah, mungkin 1000-an orang gitu ya yang datang gitu. Dan di ceramahnya itu Rizik itu mengatakan pilkada selesai, pilpres selesai, saatnya bersatu, nggak usah beda-bedain suku dan lain-lain gitu ya, mengajak bersatu ya, begitulah Rizik Syihab. Habib Rizik ternyata udah mulai ngepel, ketakutan. Padahal biasanya dia mengatakan negara ini harus berdasarkan syariat Islam dan seterusnya. Tapi bagi saya omongan-omongan Habib Rizik yang seolah-olah santun seperti itu ya bohong gitu ya, tidak bisa dipercaya dan selalu diakhiri dengan takwir, jadi menteror orang gitu ya. Dan yang jelas itu 1000 orang lebih itu yang datang di tempatnya, di acaranya Habib Rizik di Pontianak itu ya berarti semua ditipu oleh Habib Rizik dan beberapa Habib yang ada di panggung itu. Ya semua kena tipu. Meskipun itu yang datang ya kira-kira ya paling-paling ya kelompok radikal mengikut FPI gitu ya. Dan untuk negara badan intelijen pasti memperhatikan itu. Tapi intinya ya tetap mereka itu yang datang di situ itu semua tertipu gitu. Atau ditipu oleh Habib Rizik dan Habib-Habib yang ada di panggung. Kenapa saya bilang ditipu? Lalu Habib Rizik itu masih menempatkan dirinya sebagai cucu Nabi kok. Padahal jelas DNA-nya warga Syihab itu haplogrupnya G. Jadi Habib Rizik itu haplogrupnya G. Jadi Yahudi Ashkenazi dari Kaukasia yang sempat migrasi ke India, kemudian ke Yaman. Ini sekaligus saya ceritakan ini karena kemarin ada di kolom komentar itu yang bertanya, para Habib Ba'alwi dari Yaman tuh sebenarnya itu Yahudi Ashkenazi dari Kaukasia atau dari India kok si Imam mengatakan dari India. Ya memang itu dari Kaukasia, migrasi ke India baru ke Yaman gitu. Jadi sekali lagi 1000-an orang Pontianak itu ditipu Habib Rizik dan Habib-Habib yang ada di panggung di acara 1-2 hari kemarin itu. Habib Rizik dan para Habib yang ada di panggung dan juga yang di bawah panggung itu kan masih mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Nah dari situ aja dia bohong, dia menipu, apalagi yang lain-lain. Nah, soal identitas dirinya aja bohong, tidak jujur. Saya hanya akan percaya kepada Habib Rizik kalau Habib Rizik itu di depan publik mengatakan, oh ternyata saya Habib Rizik bukan keturunan Nabi, haplogrup saya G, Gatel, gitu ya. Jadi bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, bukan keturunan Nabi Ibrahim, apalagi keturunan Rasulullah, itu jelas bukan. Tuh. Yang kedua, para Habib, saya Habib Rizik gitu, tidak akan lagi mengajarkan kitab-kitab yang ditulis oleh Habib-Habib Ba'alwi yang penuh dengan khurafat, penuh dengan halusinasi, merusak Islam, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis. Nah gitu, berhenti diajarkan, kembali ke Islam Nusantara. Nah kalau sudah begitu ya baru percaya. Kalau enggak ya, lah dulu kan Rizik Syihab sendiri yang bilang bahwa kalau ngaku keturunan Nabi harus tes DNA. Nah, itu dah. Ya sekarang dia ngacir, nggak mau mempublikasikan hasil tes DNA dia, atau dia nggak berani tes DNA. Nah gitu, maka kita harus kritis sebagai orang Nusantara ini, sebagai orang Indonesia, saudara-saudaraku yang ada di Pontianak. Ya. Meskipun cuma ya sekitar 1000 orang lah yang, dan itu udah di framing, ada video di YouTube ribuan orang 11 tahun menanti Habib Rizik
setelah 11 tahun Habib Rizik ke Pontianak disambut ribuan orang. Ya enggak, kalau lihat videonya paling 1000 orang aja belum tentu ada. Itu ya. Jadi waspadalah gitu. Dan ya sekali lagi Habib Rizik itu ya mbok ya bertobat gitu lah, bertobat dan kembali ke pangkuan Nusantara, nggak usah macam-macam gitu. Ngomong tentang tidak usah beda-bedakan suku atau ya dia sendiri masih rasis. Dia masih merasa dirinya Habib yang harus dimuliakan, dihormati. Ini gimana? Munafik kayak begitu itu. Tuh ya. Dan sampai kapanpun akan saya kejar gitu loh. Karena saya berkewajiban menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya garis paternal laki-laki saya kan terbukti haplogrup grup saya asli Nusantara, garis laki-laki saya. Tuh, meskipun garis zodiak saya sampai Wali Songo, tuh. Tapi garis laki-laki saya haplogrupnya jelas asli Nusantara. Dan negeri ini milik haplogrup asli Nusantara, ya kan? Tapi berarti ngaku aja lah, nggak usah ini. Kalau nggak ngaku, ya saya dan mayoritas bangsa Indonesia akan mengejarmu, menuntut pertanggungjawabanmu. Karena kamu udah bikin rusak, antum udah bikin rusak berkali-kali. Itu loh, iya. Dan juga sama Habib itu, daripada nanti dipermalukan atau daripada nanti diusir atau daripada nanti terulang tahun tragedi 65, sudah berhentilah. Kalau Habib itu bertobat itu ya syaratnya dua, ngaku bukan keturunan Nabi. Yang kedua, itu tidak lagi mengajarkan ajaran-ajaran dari leluhur mereka, para Habib Pahlawi dari Yaman itu, yang penuh khurafat, yang merusak Islam, yang merusak tarekat, yang rasis, yang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Nah, itu namanya baru tobat. Kemudian ikrar setia, Pancasila harga mati, Pancasila sampai mati, Bhinneka Tunggal Ika selamanya. Gitu. Nggak mengagendakan khilafah, nggak mengagendakan syariah gitu loh. Nah, syariah Islam menurut yang kalian berikan itu, yang kalian tafsirkan itu kan bukan syariat Islam yang sebenarnya. Itu syariat, itu tafsir Islam yang paling buruk. Gitu loh, yang terbukti di Timur Tengah menghancurkan negara, bangsa dan bangsa. Terbukti menimbulkan peperangan, pembunuhan dan seterusnya. Jangan bawa ke Indonesia. Indonesia itu menafsiri Islam dan agama-agama yang lain itu dalam perspektif Pancasila, dan itulah tafsir yang paling mendekati yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jangan bikin gara-gara. Dan juga sudah terbukti tafsir Islam dalam perspektif Pancasila inilah yang membuat bangsa ini dari sejak sebelum adanya agama-agama formal datang itu sudah bertauhid, sudah bersatu, dan di tengah varian-varian insiden sejarah tetap membuat bangsa ini bangsa yang besar, bersatu, welas asih, santun, berbudaya, beradab, berakhlak yang sangat tinggi. Itu loh. Yaman kere, tidak beradab, barbar, tidak tahu malu, kayak gitu mau dibawa ke Indonesia. Ya nggak bisa. Saya yang terus akan melawan dan mayoritas bangsa Indonesia akan terus melawan. Gitu ya, Habib Rizik. Tobat dulu lah, nggak usah keluar-keluar tentang persatuan, tentang apa, telek mencet. Nggak ada yang percaya, monyet aja nggak ada yang percaya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum, mohon maaf kalau keliru, kalau salah. Salam Pancasila, merdeka.